The second speech will be given by one of the founder of Yayasan Wakaf, Manbaul Ulum, and he is the chairman of Islamic Boarding School of Manbaul Ulum As-Salafiyah. His Honor, Kiai Haji Taufikur Rahman, S.M. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kasepuhan Yayasan sekaligus pengasuh pondok pesantren Manbaul Ulum As-Salafiyah kepada yang terhormat Kiai Haji Taufikur Rahman SE, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas KCD 10, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, Bapak Kapolsek, kemudian Bapak dari semua dunia industri yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak banyak Ibu Bapak, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya, termasuk juga kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para panitia. Bukan hanya itu, yang terkecil sekalipun, karena bisa acara ini tidak bisa hanya satu unit, tukang sound, tukang sasapu dan sebagainya, ucapan terima kasih. Yang kedua, tidak banyak, mohon maaf Ibu Bapak sekalian, dunia industri termasuk perguruan-perguruan tinggi yang hadir, yang ikut partisipasi di acara ini. Mohon maaf, SMK Manbaul Ulum, Yayasan Wakaf Manbaul Ulum, dan saya juga mohon maaf nih ke Ketua Yayasan Wakaf Manbaul Ulum, Kiai Gulam. Saya wakili aja biar nggak terlalu banyak yang ngomongnya, karena banyak yang lain yang harus. Nggak banyak Ibu Bapak sekalian. Terima kasih, mohon maaf, itu saja. Dan yang perlu diketahui Ibu Bapak sekalian, bahwa SMK Manbaul Ulum ini didirikan dengan sebuah cita-cita. Cita-citanya sangat sederhana, tetapi memang agak berat. Cita-citanya siapapun yang berkecimpung di SMK Manbaul Ulum, baik itu yang formal, termasuk akang-akang dari kepolisian, Pak KCD setiap pagi dari Polsek Duku Puntang itu ada yang piket di depan sekolah kita, luar biasa. Hampir tiap pagi Pak ya, ada yang piket gantian. Pak Kapolsek, terima kasih Pak Kapolsek. Itu termasuk bagian dari sebuah proses pendidikan. Dan doa kami kalau saya lewat pagi-pagi dengan seragamnya, hanya doanya satu saja, mudah-mudahan makin lama bersama Manbaul Ulum makin disayang dan makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu saja doa. Maka Ibu Bapak sekalian, di Manbaul Ulum itu selalu saya ngomong dengan lantang begini, Ibu Bapak sekalian. Anak-anakku sekalian, kalian sekolah di sini ini suruh pinter. Pinter itu hanya harapan orang tua kalian, harapan kalian, harapan guru-guru kalian.
Tetapi yang terpenting di luar pinter, kalian mau tidak mau ada satu tuntutan dan keinginan bahwa pinternya, tidak pinternya, pahamnya, tidak pahamnya, yang terpenting kalian mendapatkan ilmu dari SMK Manbaul ini, ilmu yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuncinya di situ. Sepinter apapun kalau ilmunya tidak berkah, maka insya Allah hidupnya susah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau sudah hidupnya tidak mendapatkan keberkahan dari Allah, maka hidupnya akan susah. Kalaupun secara materi mungkin itu jauh lebih di atas rata-rata. Itu yang selalu kita tanamkan. Sehingga ibu bapak, punten ini kalau dengan Pak KCD, barangkali dengan para dinas, dengan Kapolsek, saya sudah begitu familiar. Bukan mungkin saya dianggapnya itu orang tua, padahal saya juga mau juga sih orang tua. Cuman bedanya saya pakai sarung gitu. Bapak-bapak pakai celana. Tapi bapak, saya kemarin itu tanggal 19 dipaksa sama teman-teman di Cipasung di sana, suruh pakai celana Pak. Ada reunian. Yang hadir alhamdulillah lebih dari 10.000. Saya suruh pakai celana abu-abu dan baju putih Bapak. Terpaksa saya pakai. Dan setelah saya pakai sampai tempat istirahat, teman-teman sudah bilang, Abah nggak pantas pakai celana, maka sekarang celananya buka untuk saya. Jadi satu hari itu beli, cuma sekali dipakai, celananya, pecinya semua. Ini bukan Abah nggak pantas, ini untuk saya. Mangga, termasuk ikat pinggangnya segala, Pak, sepatunya. Ya, sepatunya kemarin saya sengaja pakai sepatu yang kayak Pak KCD itu gitu loh. Ya, pakai Adidas gitu. Ya kayak anak muda, Pak. Dan saya disuruh pura-pura nggak bisa, Pak. Jadi ngelantur, kalau saya ngomong jadi ngelantur. Tapi itu hanya inti saja. Tapi ya intinya begini, bahwa selalu di SMK Manbaul Ulum, selain yang tadi, itu wasiat saya, pesan saya kepada santri. Yang kedua adalah bahwa akhlak, attitude itu lebih tinggi nilainya daripada ilmu. Karakter itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau untuk mendapatkan kehidupannya berkah, maka karakter kalian, attitude kalian itu yang harus diutamakan. Karena seringkali di perusahaan juga ilmunya standar, tetapi yang sering kali diutamakan adalah lu sopan nggak sih, lu bisa nggak sih kerja, walaupun pakai sarung Pak. Kalau ngomong lu gua, saya lebih lancar insya Allah dari Bapak. Kang Haji, ngopi Kang Haji. Jadi intinya saya hanya menitipkan murid-murid saya, murid-murid kita semua, santri-santri di sini, kepada KCD, kepada Kapolsek, kepada Dinas Tenaga Kerja. Saya tadi bincang-bincang sebenarnya dengan Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja pusing Mbak, pusing. Di Cirebon katanya setiap tahun lulusan SMK sekian ribu, sekian puluh ribu ya Pak. Tetapi penyerapan dunia kerjanya sekian. Saya pusing. Itu artinya apa? Kepala dinas yang punya tanggung jawab moral terhadap dirinya. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Pak, banyak yang kepala dinas cuek aja Pak. Lu mau kerja mau enggak, bukan urusan gua. Gua kerja tiap bulan digaji, udah selesai Pak. Saya punya tugas, tugasnya selesai, udah. Yang penting saya tidak menyimpang, udah selesai. Tapi dengan keprihatinan itu saya acungkan jempol. Yang terakhir barangkali Ibu Bapak sekalian, terutama kepada dunia industri, ke dunia perguruan tinggi, saya diajari sama kepala dinas tadi ada apa itu kan, singkatannya itu apa tadi Pak? BMW katanya.
Kalau SMK itu BMW, bekerja, melanjutkan kuliah, wirausaha. Kita bekali Pak, kita bekali. Dan yang paling utama dari itu semua akhlak Pak, attitude-nya Pak. Bahkan kalau saya tadi tambahin N Pak, ya Pak, jangan BNW aja Pak, BMWN. Yang keempatnya nikah buru-buru. Jangan lama-lama, kalau sudah waktunya nikah aja. Ya, kenapa? Manbaulum juga termasuk yang sangat mengkhawatirkan terhadap pergaulan itu Pak. Ya, zina sekarang sudah di mana-mana. Ya, Kapolsek kemarin kebingungan juga tuh, di Cangkoak ada peristiwa kemarin Pak ya. Ya, ada peristiwa lah yang menurut ukuran kecamatan Duku Puntang itu di luar kebiasaan Pak ya. Tapi alhamdulillah katanya Pak, dalam waktu 36 jam itu sudah tertangkap. Betul Pak ya? Ya. Ditangkapnya bukan di Cirebon Pak, kalau nggak salah katanya di Pasar Bo Pak, di Pasar Bo Pak ya. Saya bilang, wah sekarang mah teknologinya sudah gampang Pak. Ya. Itu sudah berbuat, HP-nya jalan, bisa dilacak Pak. 36 jam Pak ya, bener ya, 36 jam. Sekarang sudah di Polres. Sudah di Polres. Itu aja barangkali Pak, nitip anak-anak kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat, dalam hal ini KCD 10, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, kepada Kapolsek, dan nitip kepada dunia industri. Nitip dunia industri. Bahkan saya kemarin tuh berpikir semalam, saya jam 10 masih nongkrong di sini Pak, ngopi sama guru-guru. Seringkali kita ini nggak matching. Lembaga pendidikan SMK ini seringkali nggak matching dengan dunia industri. Sekarang tantang aja, SMK Manbaulum nggak usah takut, tantang aja. Dunia industri, mau lo apa sih? Mau lo yang kayak gimana sih? Tenaga kerja yang diperluin? Gua SMK Manbaulum siap bekerja sama dengan lo. Jangan hanya, saya apresiasi yang luar biasa kepada kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah. Di sini ada apa namanya, Aksio ya, ada CMW ya, kelas Aksio, kelas CMW. Dengar-dengar ada lagi kelas Jepang ya. Kenapa industri-industri yang lain ada tantangan dari SMK Manbaulum, sambut aja Pak. Nih Pak, standarnya Manbaulum, saya pengen standar akhlaknya kayak gini, standar prakteknya kayak gini. Jaminannya apa? Kalau SMK Manbaulum mau ini, saya sebagai dunia industri yang pertama kali ngerekrut lulusan SMK Manbaulum. Begitu nggak sih Pak sebenarnya Pak? Begitu Pak ya? Hapunten, saya juga baru tadi diajarin sama kepala KCD itu. Tantang aja Pak, Bah katanya, tantang aja. Kepala KCD kalau sama saya itu manggilnya Abah. Bah, tantang aja katanya dunia industrinya. Maka saya diajari sama ketua kepala KCD, nantangin. Ayo sekarang dunia industri yang minimal yang hadir di sini, saya mau murid SMK yang Manbaulum yang saya perlukan itu kriterianya ini. Mana Pak Haji Apai? Bener nggak? Jadi wakil kepala sekolah bidang apa tadi? Manajemen mutu, bener nggak? Tantang aja dia. Nih programnya ini, Pak Haji Apai, Pak Haji siapa lagi? Tadi Pak Diding, Pak Haji Diding. Bener, mampu nggak? Kalau mampu salaman sama saya. Itu yang kita harapkan Bapak dari acara ini. Ini bukan tantangan emosional Pak, tetapi tantangan yang penuh dengan senyum. Insya Allah kesenjangan antara kesulitan mencari tenaga kerja yang tidak harus dilatih dengan susah payah, SMK Manbaulum siap menyiapkan. Siap nggak Pak? Jangan angkluk-angkluk aja, jadi ketua jurusan angkluk-angkluk aja gitu loh. Ya, pemasaran siap nggak? Bahwa apa? Pemasaran dengan siapa Kak? Ya namanya? Jogja apalagi? Surya, Jogja, dunia industrinya itu.
Datang ke sana tantang, Pak, maunya Bapak tuh yang kayak gimana sih? Alhamdulillah Pak, di Jogja, di Surya, saya sih nggak tahu itu murid saya, tapi kalau saya tuh bingung. Saya ngomong sama istri saya, Mama nggak usah takut sama Papa selama Papa di Cirebon. Kenapa? Nggak usah takut nyandung Pak, Ma. Kenapa sih? Bingung saya mau nyandung. Ya, nggak tahu kalau kepala dinas apa? Dinas apa Pak? Tenaga kerja nggak tahu lah. Kalau saya takut Pak, karena apa? Saya ke Hero, saya kemana selalu assalamualaikum, Mbah, cium tangan. Mah, ketahuan di mana juga Mah. Saya makan juga cium tangan. Bah, saya alumni tahun sekian. Ya, gimana nak? Biasalah kalau saya salaman diusap kepalanya. Jadi Pak, di sini insya Allah semua murid kepalanya udah saya pegang Pak. Ya, secara simbolis kepalanya saya pegang. Jadi habis sholat mereka datang ke saya pegang kepalanya, saya bacain sholawat Pak. Karena itu menurut keyakinan saya mendidik anak yang paling kuat adanya di hati, bukan di sistem. Itu aja barangkali, hapunten. Ya, perguruan tinggi. Ayo, mana perguruan tinggi? Perwakilan dari perguruan tinggi. Ada tantangan nih dari SMK Manbaul Ulum. Ya. Dan SMK Manbaul Ulum sekarang perlu dikasih tahu juga ibu bapak sekalian, untuk perguruan tinggi khusus itu sedang membuka namanya SMA Global Cendikia. Baru tahun pertama, muridnya baru ada 22. Tempatnya di sana ya, insya Allah tempatnya juga cukup bagus, kelasnya sudah pakai AC, sudah pakai sistem pengajaran yang tidak pakai kapur dan papan tulis lagi, bahasa yang paling sederhana itu. Dan sekalian laporan ke dinas pendidikan, nggak terlalu Pak, ini gimana otak saya ini kalau salah tolong dibenerin. Saya hanya mengajarkan di SMA itu hanya 7 mata pelajaran Pak, karena sekarang baru ada IPA. Jadi yang saya ajarkan itu fisika, biologi, kimia, matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian Pancasila, 7 kalau nggak salah, 7 apa 8 gitu. Jadi tiap hari hanya belajar itu Pak. Olahraganya di luar, hari Sabtu, hari Ahad itu olahraga di luar jam pelajaran. Kemudian bahasa Inggrisnya insya Allah Pak, yang tadi itu santri Salafiyah Manbaul. Tapi kalau Bapak baru 5 bulan masuk ke kelas SMA, Bapak kalau lancar bahasa Inggrisnya silahkan berbincang-bincang dengan murid SMA Global Nusantara insya Allah. Dan ini luar biasa SMK Manbaul Ulum. Terima kasih sekali lagi kepala sekolah, pada pada wakil-wakil kepala sekolah. Punten Pak Haji Apai, kalau saya Pak Haji Apai sudah hafal karakter saya kalau ditantangin ya. Dan insya Allah ini untuk memberikan semangat kepada kita semua. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya memberikan hormat dan penghargaan yang luar biasa kepada dunia industri, kepada para dinas, kepala-kepala dinas dan semua perguruan tinggi. Maka mangga nanti kalau sudah sudah selesai di sini, kita ngopi di belakang. Kalau mau ada yang deal dengan SMK Manbaul, mari ditempatkan Pak. Di belakang masjid ini ada ada kamar tamu. Ya, di sana ada tempat. Mangga kalau mau deal-dealan nanti di sana dengan kepala sekolahnya, ya, dengan saya insya Allah ada di sini. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayo bersama-sama kita baca istighfar. Mudah-mudahan pertemuan ini, sekali lagi mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini membimbing kita dan menyatukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala pada suatu saat. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ibu Jila Isnaini sebagai PLT Sekdis Ketenagakerjaan. Kepada Ibu Jila kami persilahkan. Kamera kita tolong. Iya kata aku juga nunduk kamera. Kadang-kadang urusnya dong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin mic-nya saya lepas ya Pak Haji ya, biar kesana nggak kaku banget kayak upacara. Soalnya saya tingginya nggak terlalu tinggi gitu. Saya mohon izin diambil mic-nya. Saya ulangi kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya yang kami hormati Kepala Cabang Dinas 10 wilayah 10 di Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Pembina Yayasan Wakaf Manbaul Ulum dan juga Ketua Yayasan, yang kami hormati Bapak Kapolsek, Ibu Kepala Sekolah dan juga Wakil Kepala Sekolah, pendidik dan juga tenaga kependidikan, serta perwakilan perusahaan dan juga perguruan tinggi yang berpartisipasi pada kegiatan Edu Job Fair di SMK Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena perkenannya kita bisa hadir di sini untuk mengikuti kegiatan Edu Job Fair di SMK Manbaul Ulum. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sampai akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari Dinas Ketenagakerjaan selaku pemerintah daerah merupakan regulator, merupakan fasilitator dan koordinator. Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Cirebon adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah kita bersama-sama untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Cirebon. Berbagai cara dilakukan yang pasti tentunya pemerintah daerah tidak bisa berdiri sendiri. Di tengah kondisi ekonomi global yang semakin menantang, kebutuhan juga perubahan-perubahan IT, budaya kerja, budaya perilaku yang memang menjadi tantangan kita semua, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Pembina Yayasan, kita semua harus bersatu padu untuk melakukan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi untuk bersama-sama mengurangi tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Cirebon. Kami pemerintah daerah mulai membuka simpul-simpul yang tadi juga sebetulnya kebutuhan dunia industri itu apa gitu. Jangan sampai anak-anak sudah dididik di SMK atau di SMA ternyata masih tidak match dengan kebutuhan industri. Mulai di tahun ini kami dari Dinas Ketenagakerjaan mulai memfasilitasi penyusunan untuk rekan-rekan perusahaan untuk bisa menyusun perencanaan tenaga kerja mikro. Perencanaan tenaga kerja mikro itu akan menjadi dasar kebutuhan tenaga kerja yang tentunya harapan kami bisa dapat dikolaborasikan menjadi kurikulum di SMK-SMK maupun SMA sehingga nanti anak-anak didik yang ada di sekolah-sekolah menengah atas bisa siap kerja dan tidak perlu lagi lulusan-lulusan dari SMK itu harus dilatih lagi di BLK sehingga mereka lah kok tidak bisa memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga menyambut baik, mengapresiasi sekali kegiatan job fair pada hari ini. Tentunya merupakan salah satu upaya untuk membantu pemerintah daerah untuk menyebarkan informasi pekerjaan dan juga mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja. Harapan kami di job fair kali ini
anak-anak kita, siswa-siswa kita, alumni-alumni kita bisa berjodoh. Kalau istilah saya berjodoh ya, berjodoh dengan perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan calon pekerja, sehingga itu berkontribusi untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Cirebon. Buat adik-adik ini masih pada semangat nggak? Semangat ya, adik-adik. Tadi yang disampaikan oleh Pak Pembina juga, kita bersekolah jangan terpaku untuk bekerja. Mindsetnya jangan terpaku kalau kita setelah sekolah itu harus bekerja. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Pembina Yayasan bahwa ada 3 BMW ya Pak, izin. BMW itu bekerja, melanjutkan, dan juga berwirausaha. Adik-adik setelah pas lulus, misalnya saya mau bekerja dulu deh, nanti setelah 2 tahun adik-adik harus bisa punya pikiran, oh saya nih harus bisa mempekerjakan orang lain gitu. Pressure studinya dibangun, nanti alumninya rekan-rekan yang masih ada di sini bisa diajak untuk bekerja. Jadi dibangun jaringan biar nanti tidak terputus seperti itu. Untuk selanjutnya kami juga menginformasikan atau menegaskan kembali kepada penyelenggara Job Fair kali ini, jangan lupa untuk SMK Manbaul Ulum selepas Job Fair hari ini untuk menginformasikan atau melaporkan lagi ke kami untuk wajib lapornya ya Pak, wajib lapor lowongan apabila ada peserta-peserta yang diterima agar kami bisa mendata sebetulnya tingkat keberhasilan Job Fair-nya sampai sejauh mana, dan itu menjadi proses evaluasi kita bersama untuk ke depan biar ya outputnya bisa lebih terkonkret seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speech will be given by the Head of Education Department, Regional 10, the Government of West Java Province. His Honor Bapak Haji Ambar Triwidodo MPD. Sambutan yang ketiga sekaligus yang akan membuka acara Edu Job Fair SMK Manbaul Ulum tahun 2023 kepada Kepala KCD Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Ambar Triwidodo MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan orang tua saya, Pak Kiai Taufik. Mohon maaf Pak, sudah lama Pak Kiai saya tidak mampir, sudah lama pula saya tidak mendapatkan wejangan dari Bapak. Alhamdulillah hari ini banyak hal yang saya pelajari dari beliau, terutama ketawaduan beliau luar biasa. Tetap istiqomah di jalan ini Pak Haji, Pak Kiai. Yang saya hormati Pak Kiai Gilam selaku Ketua Yayasan, terima kasih atas undangannya. Yang saya hormati Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekdis, terima kasih. Pak Leman sahabat saya, kita muter-muter terus ya di Job Fair. Bapak-bapak dari Forkopimcam Dukuh Puntang, terima kasih. Pak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Ibu dari dunia industri, dari dunia usaha dan industri, serta perguruan tinggi yang hari ini ikut menyemarakan kegiatan Edu Job Fair di SMK Manbaul Ulum tahun 2023. Yang saya banggakan, yang saya kagumi, Bapak Ibu guru, staf tata usaha keluarga besar SMK Manbaul Ulum luar biasa. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya adalah sebuah keberkahan bagi kita bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi, melaksanakan rangkaian kegiatan Job Fair yang diawali dengan hujan rintik-rintik Pak Kiai. Mudah-mudahan